Ini agak miring. Oke, baik. Selamat pagi dimana kasih Tuhan semuanya. Selamat hari Minggu dan terutama selamat hari kebangkitan ya, kebangkitan Yesus Kristus. Karena ini hari kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. 3 hari yang lalu atau hari Rabu kita sudah memperingati kematiannya. Jadi hari ini kita memperingati kebangkitannya. Maka saya akan mempause sebentar pembelajaran kita akan Raja-Raja Israel dan Yehuda. Sebenarnya saya sudah siapkan juga, tapi kemudian saya teringat, oh ya ini hari ini ya kebangkitan. Jadi kita ada program lain sejenak gitu, dimana saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ini adalah pasal tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang terpanjang, boleh dibilang secara doktrinal terpanjang dalam Alkitab. Nah, sebelum kita masuk, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta saudara Kos mungkin kita dalam doa. Baik-baik Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali lagi belajar firman-Mu. Sekiranya Engkau kuatkan kami, agar kami bisa memahami dan bisa mengerti firman-Mu. Dan memberkati pastikan yang sebelumnya dilaksanakan pada kami, sekiranya Engkau benar memakainya agar bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak. Waktu ini kami serahkan dalam tangan Engkau yang pimpin kami semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15. Nah, kita tidak akan membaca seluruh pasal ini karena ini pasal yang panjang ya, ada 58 ayat. Tapi saja kita baca 11 ayat pertama dulu. Nanti kita akan lihat apakah kita perlu membaca selanjutnya atau tidak. Saya akan bacakan, silakan perhatikan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, maka tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Oke, jadi ini adalah salah satu catatan, dan ini boleh dibilang catatan sejarah, ya, catatan sejarah. Dan ketika kita berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus, kita orang Kristen melihat ini sebagai suatu peristiwa sejarah. Kebangkitan Kristus berbicara mengenai sejarah gitu. Dan inilah pentingnya ya. Tadi sebelum rekaman dimulai, jadi kita mau mulai agak telat ya bagi yang nanti nonton YouTube. Karena tadi sebelum rekaman dimulai, kita berbicara mengenai Adam dan Hawa. Dan
macam-macam semua yang lain kan. Nah, sekarang banyak orang yang berkata, bukankah Adam dan Hawa itu hanya cerita saja, ya, hanya dongeng, hanya mitos. Jadi maksudnya Adam dan Hawa ini hanya suatu metafora. Ini bukan sejarah misalnya, bukan sejarah seperti kalau kita ngomongin peristiwa sejarah ya, misalnya Indonesia merdeka tahun 1945, ada deklarasi pernyataan kemerdekaan, ada Bung Karno, itu kan kita bicara sejarah begitu. Ya. Atau kita tarik lagi ke belakang lagi, kita bicara sejarah, ada perang Napoleon di Prancis, itu sejarah begitu ya. Lalu kita ngomong lagi, tarik lagi ke belakang ya. Pokoknya ada runtutan sejarah begitu. Nah, sedangkan Adam dan Hawa ini apa benar dia sejarah? Ya, apa benar dia sejarah? Dan sepertinya awalnya tidak ada hubungan nih. Sehingga ada sebagian orang Kristen ya, yang berkompromi. Beberapa minggu lalu kita bicara mengenai orang Kristen yang liberal ya kayak gitu. Nah, kita bicara dengan orang Kristen liberal, orang Kristen yang sebenarnya tidak percaya. Jadi orang yang tidak punya iman kepada Tuhan, tapi sudah keburu statusnya Kristen. Jadi Kristen tapi nggak percaya. Karena kalau ditanya kenapa dia bisa Kristen, ya karena dari kecil dia Kristen. Kenapa bisa dari kecil Kristen? Kita sudah runut. Salah satu kesalahan terbesarnya adalah baptisan bayi, gitu ya. Baptisan bayi memasukkan seseorang yang belum bertobat masuk dalam gereja, masuk kamu dikasih status Kristen, kamu sudah dibaptis gitu. Nah, masalah dia besar, sebagian memang benar-benar percaya, sedangkan sebagian lagi tidak. Ya kan pasti nggak mungkin semua orang kan percaya gitu, tidak 100% orang yang lahir percaya gitu kan. Jadi masih ada sebagian yang tidak percaya. Dan akhirnya orang-orang yang tidak percaya dan sudah berstatus Kristen ini, mereka menjadi Kristen liberal. Dan banyak di antara mereka mempertanyakan historisitas dari Adam dan Hawa. Gitu. Jadi akhirnya mereka sering bilang, oh ini jangan-jangan ini hanya suatu metafora. Nah, sehingga ada suatu slogan ya, bahwa Adam itu bukan sejarah, Adam itu hanya pelajaran rohani. Adam adalah setiap dari kita. Gitu. Kayaknya keren ya. Adam adalah setiap dari kita. Wah, kayak keren gitu ya. Jadi maksudnya Adam jatuh dalam dosa itu hanya suatu pelajaran rohani, kita semua jatuh dalam dosa. Kita masing-masing bersalah gitu. Jadi mereka menolak bahwa ini benar-benar ada, benar-benar terjadi. Itu suatu sejarah. Gitu. Nah, bahayanya apa kalau kita menolak Adam dan Hawa? Ya, bahayanya di sini karena Alkitab mempresentasikan Adam dan Hawa sebagai sesuatu yang real terjadi, persis seperti Alkitab mempresentasikan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang real dan terjadi. Ya. Dan kalau kita meragukan dan mulai berkata Adam dan Hawa ini metafora, maka kebangkitan Kristus juga terancam. Dan tepatlah seperti itu karena orang-orang Kristen liberal itu juga mulai mempertanyakan kebangkitan Kristus, sehingga ada yang banyak yang mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus itu hanya kebangkitan rohani. Jadi, oh ya Yesus bangkit nggak? Bangkit. Ya, bangkitnya gimana? Bangkitnya rohani, maksudnya hidup dalam hati saya saja. Dan kita tidak menyangka bahwa Yesus hidup dalam hati kita, tapi kita juga menegaskan Yesus hidup benar-benar gitu ya, secara fisik. Gitu. Jadi, oleh karena itu di dalam banyak pengakuan iman, kalau Anda baca pengakuan iman, kadang-kadang ada pernyataan percaya bahwa Yesus Kristus bangkit secara jasmani. Bangkit secara jasmani. Nah, itu kenapa ada tulisan begitu? Untuk melawan sebagian orang yang bilang Yesus bangkit, ya bangkit, tapi secara rohani saja. Tidak benar-benar tubuhnya bangkit, ya, jadi hanya bangkit. Bangkit inilah, ya secara rohani lah, gitu ya. Orangnya mati sebenarnya, tapi bangkitnya secara rohani, begitu. Dan itu adalah kebohongan, tapi kita bisa melihat kalau misalnya dia sudah meragukan ini, lama-kelamaan akan meragukan ini. Ya. Dan Paulus di 1 Korintus pasal 15 yang tadi kita baca di sini, ya, ini menegaskan dengan luar biasa sekali, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu krusial untuk Injil dan dapat dibuktikan. Ya, dapat dibuktikan. Nah, sekarang kenapa orang-orang liberal ini, kenapa mereka meragukan ini, ya?
Dan mereka selalu berkata, ya jadi sebenarnya para ateis itu mereka bukan tidak beragama, mereka beragama. Agama mereka adalah rasionalisme mereka. Agama mereka adalah diri mereka sendiri sebenarnya. Dan mereka memuja ya, pengetahuan manusia. Jadi kalau yang manusia anggap tidak bisa, maka itu tidak bisa. Padahal manusia sendiri berubah-ubah terus. 300 tahun yang lalu manusia berpikir tidak bisa terbang, sekarang bisa terbang. Berapa ratus tahun yang lalu tidak ada yang merasa bisa ke bulan, sekarang kita bisa ke bulan. Jadi, tetapi kalau misalnya manusia menyembah di atas mezbah ya, pengetahuan manusia, maka itu pasti akan kacau balau terus. Tapi itu yang terjadi. Sehingga mereka sering berkata, saya tidak percaya kebangkitan karena kebangkitan itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Tidak saintifik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Kan? Nah, pertama kita harus bilang bahwa ada perbedaan antara sains ya. Sains itu ada beberapa jenis. Ada sains yang menguji prinsip-prinsip. Sains yang menguji prinsip-prinsip yang berlaku sekarang, berlaku terus sampai sekarang. Dan kita harus bedakan dengan sains tentang sejarah, yang menyelidiki sejarah. Ini adalah dua hal yang memiliki metode yang sangat berbeda sebenarnya. Kenapa sangat berbeda? Sains yang menguji prinsip-prinsip yang berlaku terus, ini ciri khasnya adalah eksperimentasi. Eksperimen. Jadi kita sudah kenal, mungkin waktu kita duduk di bangku sekolah, kita kenal ada nama metode ilmiah, benar ya? Nah, metode ilmiah itu kan kita harus bikin hipotesis. Ya, hipotesis ya. Kemudian kita bikin apa? Eksperimen. Ya. Kemudian dari eksperimen kita harus bikin ya, kesimpulan. Ya, ini trial and error, gitu kan? Kesimpulan. Ya. Tapi balik lagi di sini nanti. Ya, kalau misalnya hipotesanya salah, berarti kita harus ubah hipotesanya. Gitu. Jadi intinya ada proses pemulangan, reduplikasi. Dan akhirnya sesuatu baru benar-benar dianggap ilmiah kalau itu bisa secara konsisten direproduce, diulangi, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan suatu eksperimen, terjadi sesuatu, tapi nggak bisa diulang lagi, kita nggak bisa bilang itu saintifik, bisa jadi kebetulan. Gitu. Nah, saintifik itu kalau misalnya itu bisa diulang terus, dan orang lain bisa ulang. Kalau kamu ikutin langkah ini, maka itu bisa diulang. Macam-macam. Ya ini macam-macam. Saya masih ingat dulu di lab fisika ya kita belajar yang simpel-simpel aja. Yang misalnya pemuaian logam, misalnya. Kan? Nah, ada logam pada yang panjang sekian, ya di room temperature kita pasang temperatur gitu kan. Ada temperatur ruangan panjangnya sekian. Nah, coba kita panasin nih, ya, kita panasin, kita cek temperaturnya, ternyata memanjang dia. Nah bener nih, gitu. Jadi logamnya ini naik berapa derajat Celcius dia memanjang sekian panjang. Nah ini menjadi suatu hukum atau teori gitu, menjadi hukum fisika lah boleh dibilang. Karena dia bisa diulang terus ya, bisa diulang. Jadi orang di belahan dunia lain, di Prancis kayak di Cina di mana gitu, coba lakukan hal yang sama, dia akan dapatkan hasil yang sama begitu. Maka itu menjadi suatu hukum gitu ya. Nah tetapi kita bisa melihat akan berbeda total ketika sains harus menyelidiki sejarah, karena sejarah tidak bisa diulang gitu.
Jadi sains yang menyelidiki sejarah metodenya berbeda dengan sains yang menguji prinsip-prinsip yang berlaku terus. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang yang menyerang Alkitab, menyerang kitab Kejadian, menyerang kebangkitan Kristus dan sebagainya, mereka gagal memahami. Mereka tinggal bilang, oh itu tidak saintifik. Penciptaan dalam 6 hari tidak saintifik. Sains apa yang kamu ngomongin dulu sekarang? Sains apa yang sedang kamu omongin? Apakah kamu mau bicara soal sains ini atau sains ini? Nah, ini kita sebut sebagai historical science. Historical science. Dan historical science itu bukan mengacu kepada bisa direproduksi, karena sejarah nggak bisa direproduksi. Bahkan yang mereka anggap sains pun, misalnya tentang dunia ini, bagaimana dunia ini jadi, gitu kan? Bagaimana dunia ini bisa terbentuk kalau kita kan Allah menciptakan dalam 6 hari. Kalau menurut ateis gimana sekarang? Ya, teori terbaru mereka kan Big Bang. Sekitar 15 miliar tahun yang lalu menjadi Big Bang. Nah, ini juga sebenarnya tidak saintifik kalau misalnya kita mau mengacu kepada sains yang ini. Karena apakah Big Bang ini bisa dia reproduksi lagi gitu? Nggak bisa kan? Gitu. Nggak bisa mereka bikin lagi Big Bang-nya. Untuk kita lihat gimana sih Big Bang-nya. Nggak bisa. Jadi kalau mau bilang tidak saintifik, ya, oh tidak saintifik. Sains yang mana dulu? Sains yang mana dulu? Kalau bicara sains yang ini, ya Big Bang saja tidak saintifik. Karena memang nggak ada ini ya eksperimennya. Nggak bisa kita bikin loop seperti ini. Nah, oleh karena itu di dalam historical science ya, yang kita cari adalah ya, saksi dan bukti. Ini katanya, gitu ya, saksi dan bukti. Oleh karena itu, historical science, contoh yang paling sering muncul adalah di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan, ya kan? Dalam pengadilan biasanya akan pengadilan berusaha menentukan, misalnya apakah ya ini orang ini membunuh, ya, A membunuh B. Tentu kita nggak akan reproduksi dong, gitu kan? Coba kamu bunuh, kan nggak mungkin, gitu ya. Tetapi kita bisa yakin terjadi atau tidak terjadi dari dua ini biasanya, saksi dan bukti. Saksi dan bukti. Dan oleh karena itu di dalam historical science adanya saksi ini menjadi istilahnya kuncinya. Ada nggak saksinya? Ada nggak saksi? Oleh karena itu di dalam kasus apapun dalam pengadilan, kalau ada saksi itu kuat sekali. Apalagi kalau saksinya semakin banyak, maka kasusnya semakin kuat. Gitu ya. Biasanya kalau satu saksi, ini masih ini ya, tergantung buktinya. Gitu. Tapi kalau 2 saksi, wah ini sudah lumayan kuat. 3 saksi, ini sudah hampir bisa dibilang ini. Apalagi kalau lebih lagi, misalnya 100 orang saksi. Maka itu akan sangat kuat sekali. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin membahas ya, kebangkitan Kristus, oke, sedangkan Adam dan Hawa penciptaan, kita bertanya, saksinya di mana? Saksinya di mana? Gitu kan? Inspirasi Roh Kudus dengan ini beda. Satu-satunya yang bisa menyaksikan adalah siapa? Ya Tuhan sebenarnya. Gitu kan? Namanya ini kan permulaan. Kalau kita tanya, baik-baik ada saksinya nggak? Lebih nggak ada lagi. Gitu. Lebih nggak ada lagi. Nah, Adam dan Hawa ini saksinya siapa? Begitu. Ya. Saksinya Tuhan. Saksinya Tuhan. Oleh karena itu, Iblis bisa. Iblis kan belum diciptakan. Iblis juga ciptaan loh. Ya, jadi Iblis ada menyaksikan sebagian penciptaan, tapi sebagian penciptaan lagi dia enggak. Ya terutama penciptaan dia sendiri dia nggak mungkin saksikan. Gitu kan? Jadi Iblis menyaksikan sebagian penciptaan. Kita baca di kitab Ayub, pada waktu Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, ada anak-anak Allah ikut bersorak-sorai. Berarti ada malaikat di sini. Ya. Tapi harus ingat bahwa malaikat juga adalah makhluk ciptaan. Oke, tetapi kita bilang
kebangkitan Kristus. Nah, ini saksinya. Dan rupanya Paulus sangat paham akan hal itu, sehingga ketika dia ingin membuktikan atau dia mengargumentasikan kepada orang Korintus bahwa Kristus benar-benar bangkit, ya, yang dia pakai adalah saksi. Nah, coba kita lihat ya saksi-saksi yang diajukan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 yang tadi kita baca itu. 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Oke, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ya. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Jadi pertama kepada Kefas. Kefas itu siapa? Petrus, ya. Namanya sama. Cuman Kefas versi Aram Ibrani artinya batu. Petrus itu versi Yunani artinya batu juga. Oke, Kefas. Dan coba kita lihat di situ di Lukas. Lukas pasal 24. Ini ada hubungannya. Lukas 24. Masih ingat Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada 2 orang murid. Ya, namanya satu Kleopas, satu lagi kita nggak dikasih tahu namanya. Nah, setelah mereka sadar bahwa mereka sepanjang jalan ngobrol sama Tuhan Yesus ternyata, ya, mereka langsung malam itu juga balik lagi ke Yerusalem. Nah, coba kita ayat yang ke-3 dan 34. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka, apa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi rupanya Tuhan ada menampakkan diri secara spesial kepada Petrus, kepada Kefas. Dan rupanya orang-orang tahu tentang itu. Paulus saja tahu tentang itu. Makanya Paulus tulis di dalam ya Tuhan ada menampakkan diri kepada Kefas. Dan sepertinya di antara para murid yang paling pertama ketemu Tuhan Yesus adalah Kefas, Petrus. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sudah ketemu orang sebelumnya, yaitu perempuan-perempuan. Kenapa Paulus tidak sebut perempuan-perempuan di dalam 1 Korintus pasal 15? Ya. Karena pada masa itu kesaksian perempuan tidak dianggap terlalu berbobot, tidak dianggap terlalu kuat. Nah, ini salah tentunya, gitu ya. Tetapi Tuhan memakai itu untuk memperkuat kasus akan kebangkitan. Karena kita bisa berkata, keempat Injil semuanya konsisten mengajarkan bahwa yang pertama-tama melihat Yesus bangkit adalah perempuan-perempuan. Nah, konsisten. Tetapi kita tahu bahwa pada masa itu kesaksian perempuan tidak begitu dianggap berbobot. Makanya Paulus bahkan tidak sebut perempuan-perempuan. Ya. Tetapi itu justru membuktikan bahwa kisah kebangkitan itu tidak mungkin direkayasa. Karena kalau misalnya ada orang pada zaman itu yang mau merekayasa kebangkitan Yesus, tidak mungkin mereka membuat saksi pertamanya adalah perempuan. Bahwa saksi utamanya, saksi pertamanya gitu, itu adalah perempuan. Itu tidak mungkin hasil rekayasa pada waktu itu. Kalau ada orang yang mau merekayasa pada waktu itu, dia tidak akan taruh perempuan-perempuan sebagai saksi kunci, saksi pertama. Dan kita bilang bahwa para penulis Injil menuliskan apa adanya. Karena mereka mencatat bagaimana para murid begitu lambat untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Bayangkan kalau kita bikin rekayasa, nomor satu kita nggak akan taruh perempuan. Ya, misalnya kita benaknya jangan seperti modern sekarang, gitu kan? Kita bayangkan orang Yahudi, ya zaman abad pertama yang punya konsep yang begitu tentang perempuan dan tentang semua yang lain, dia tidak akan taruh perempuan sebagai saksi pertama. Nomor dua, dia tidak akan bikin murid-muridnya kok begitu
tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh utamanya digambarkan nggak kompeten gitu. Ya, dia digambarkan rasul-rasul ketakutan, sembunyi, ya. Bahkan ketika perempuan-perempuan kasih tahu mereka nggak percaya, ya. Dan pokoknya dengan suatu gambaran yang tidak menguntungkan para rasul sebenarnya. Dan ini bertolak belakang dengan suatu teori bahwa Injil ini kan ditulis sebagai hasil rekayasa belakangan untuk istilahnya untuk menciptakan suatu mitos kebangkitan dengan para rasul sebagai tokoh utamanya, jagoannya, pahlawannya. Ternyata enggak seperti itu. Nah, kalau ada teknik rekayasa seperti itu, dia enggak berhasil gitu istilahnya. Ya, karena para rasul di situ digambarkan sangat enggan untuk percaya, mereka ketakutan dan lain sebagainya. Jadi semua ciri-cirinya adalah bahwa ini adalah cerita yang apa adanya, tidak difilter lah, tidak di brush up. Kalau sekarang orang pakai video kan difilter yang mukanya berubah-ubah gitu kan. Enggak, ini enggak difilter, enggak di make up gitu kan. Inilah yang terjadi, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat lagi 1 Korintus 15 ya. Kefas, ya, habis Kefas kemudian kepada ke-12 muridnya. Ke-12 murid ini kan sudah tidak termasuk Yudas. Yudas sudah mati ya, bunuh diri. Berarti ke-12 murid ini pasti termasuk penggantinya Yudas yang belakangan, yang walaupun belum digantikan waktu itu. Yaitu si Matias di situ. Ya. Nah, yang paling hebat lagi adalah ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saudara itu apa? Teman atau? Saudara itu ya maksudnya orang Kristen pada waktu itu ya. Karena orang-orang ini yang menyaksikan kebangkitan Yesus ini ya semuanya menjadi Kristen pasti gitu ya. Jadi menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, insiden ini tidak dicatat secara eksplisit di dalam Injil ya. Tetapi ini mengacu kepada ini terjadi di Galilea intinya. Nah, ini terjadi di Galilea, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, katanya di situ. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Nah, ini yang luar biasa. Pernyataan Paulus bahwa kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang berarti dia mengundang orang-orang Korintus untuk mengkonfirmasi, untuk bertanya. Ya. Dan yang luar biasanya lagi adalah surat 1 Korintus itu bisa kita tanggal dengan lumayan spesifik. Ya. Surat 1 Korintus ini, karena indikatornya sangat jelas. Jadi kita bisa bilang sekitar pertengahan tahun 50-an. Jadi kalau kita ambil ini aja sebenarnya bisa diteliti sampai lebih detail lagi, tapi saya ambil angka kasarnya lah ya. Kurang lebih 55 Masehi. Kurang lebih 55 Masehi. Dan ini sangat luar biasa karena kalau Tuhan Yesus mati tahun 30, ada rentang lah ya, ada yang bilang 30 sampai 33 Masehi. Berarti hanya baru berselang 20-an tahun. Makanya dikatakan sebagian besarnya masih hidup sampai sekarang. Baru berselang 20-an tahun. Jadi adalah dokumen yang sangat-sangat dekat ya, dengan peristiwa. Sehingga tidak ada waktu ya. Menurut orang-orang non-Kristen, kisah kebangkitan ini kan suatu proses mitologisasi. Dan mereka sering bilang begini, ya seperti kita ada permainan telepon gitu ya, yang dimana ada banyak orang disuruh berderet lalu dibisikin satu gitu kan. Misalnya yang lucu-lucu ya, atau disuruh bikin peraga-peraga gimana, yang satunya lagi harus terusin sampai ujung dan nggak tahu jadi apa gitu, ya. Ada lucu-lucuan lah begitu. Dan
mereka sering bilang satu cerita itu bisa akhirnya termitologisasi gitu ya. Ya, sehingga itulah yang terjadi menurut mereka mengenai kisah-kisah mukjizat Yesus, termasuk kisah kebangkitan Yesus. Tapi teori ini gagal. Teori ini gagal karena kenapa? Karena kebangkitan Yesus sudah diklaim di masa hidup para saksi-saksi awal. Ini bukan diklaim ratusan tahun kemudian. Ini diklaim pada saat dalam masa hidup peristiwa itu. Dalam masa hidup peristiwa itu. Jadi itu seperti kalau kita main pesan telepon, tapi orang yang pertama bisa mengkoreksi gitu. Maka kalau begitu nggak akan terjadi penyimpangan, ya. Karena yang pemberi pesan pertama bisa salah harusnya begini. Nah, jadi dan 500 angka itu luar biasa. Tadi kita bilang saksi ada 3 saja sudah oke banget. Ya. Kalau 500 ini sudah jauh-jauh melebihi standar yang diperlukan. 500 saksi sekaligus. Dan 500 saksi sekaligus juga ya menghilangkan kemungkinan bahwa ini adalah suatu halusinasi. Halusinasi juga tidak mungkin. Mengapa? Halusinasi ya satu orang bisa. Tapi 500 orang halusinasi bareng-bareng kan aneh. Wah, kalau sebenarnya 500-nya salah lihat gitu. Atau halusinasi itu juga tidak mungkin. Ya. Jadi ini bukan suatu proses mitologisasi, ini bukan suatu proses halusinasi. Bagaimana kalau ini adalah kasus fabrikasi sama-sama? Fabrikasi itu maksudnya bohong lah ini. Kasus fabrikasi. Nah ini juga tidak mungkin. Mengapa? Karena ternyata tokoh-tokoh utamanya, para rasul, tidak mendapat keuntungan apa-apa. Orang mau berbohong, biasanya ada motif, mendapat keuntungan tertentu. Dia diuntungkan lah oleh kebohongan itu. Tetapi para rasul yang menjadi kunci saksi kunci, tidak ada satupun yang menjadi kaya, tidak ada satupun yang mendapatkan keuntungan materi. Malah semua rasul menderita karena kesaksian mereka. Semua rasul, hampir semua mati martir. Kita bisa berdebat mengenai Yohanes ya, dia mati martir atau tidak. Tapi boleh dibilang semua mati martir demi kesaksian mereka. Dan kita bilang itu berarti tidak mungkin mereka hanya sekedar bohong-bohong saja, fabrikasi saja. Jadi dengan begitu banyak saksi, ya tidak mungkin itu adalah mitologisasi, tidak mungkin halusinasi, tidak mungkin fabrikasi. Ya. Maka sains yang menyelidiki sejarah harus mau tidak mau menyimpulkan bahwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa benar-benar terjadi. Ya. Nah, belum kita bicara mengenai bukti ya. Ya, bukti kalau mengenai kebangkitan Yesus antara lain adalah kubur yang kosong. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka para petinggi Yahudi yang sangat berkepentingan Yesus tidak bangkit, mereka tinggal kasih lihat kuburnya. Ya. Mereka tinggal kasih lihat kuburnya bahwa ini loh mayatnya Yesus, mana dibilang bangkit, ya, tidak bangkit. Nah, jadi kita bilang bahwa kekristenan hidup dan mati berdasarkan kebangkitan Yesus. Kalau kebangkitan Yesus bohong, tidak benar, maka sebagaimana yang Paulus tekankan di 1 Korintus 15, ya semuanya yang kita percaya bohong. Ya, kita sia-sia, orang Kristen itu sia-sia, benar-benar sia-sia. Tapi kalau misalnya Kristus bangkit, maka semuanya berubah. Dan Paulus memberikan contoh dirinya sendiri. Dia yang tadinya menganiaya orang Kristen, dia yang tadinya penentang, karena Kristus bangkit, maka dia berubah. Dan memang di hari kebangkitan ini, dimana kita memperingati kebangkitan Yesus, kita mengingat bukti sejarah. Jangan kita bilang mau ditelan-telan, oh ini tidak ilmiah segala macam, bukan. Ini adalah histori, ini adalah sejarah. Ini benar-benar terjadi, sama seperti Adam dan Hawa benar-benar terjadi. Bahkan
Saya bisa yakin Adam dan Hawa benar karena kebangkitan Kristus sebenarnya. Jadi, kalau Kristus tidak bangkit, maka ya ini saya bisa ragukan juga. Tapi karena Kristus bangkit dan Kristus percaya Adam dan Hawa itu real, maka saya juga percaya Adam dan Hawa itu real. Ya, dan bagaimana ini mengubah hidup kita? Bagaimana kita renungkan bagaimanakah kebangkitan Yesus telah mengubah hidup saya sehingga saya menjadi percaya kepadanya dan saya sekarang hidup lagi. Oke, kita sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Yang dimention Paulus kalau Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Kefas itu peristiwa Danau Tiberias atau Bukan. Yang di danau itu kan bukan sama Petrus saja, itu sama beberapa murid lainnya yang habis mereka jala ikan maksudnya kan? Tapi kalau kelihatannya kan Petrus juga kayak terkejut gitu, kayak seakan-akan baru melihat. Enggak juga, karena sebelum itu mereka kan sudah ketemu di ruang atas. Jadi Petrus sudah ketemu Yesus beberapa kali di situ. Cuman Yesus tidak pernah stay sama mereka. Nah, jadi kan Yesus ketemu terus pergi, dan mereka nggak tahu kapan lagi bakal ketemu. Ya kan? Nah, lalu tiba-tiba ketemu lagi, ya, terus Yesus pergi. Nah, Petrus memang dia kan nggak tahu kapan dia bakal ketemu lagi dengan Yesus. Ya. Lalu habis itu di atas kapal, di atas perahu, Yohanes bilang, itu Tuhan. Ya. Ini kan. Oke, baik ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup. Dan saya minta Pak Denis demi kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami lebih mempunyai iman yang lebih besar lagi tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan bergabung berjemaat. Kiranya Engkau pimpin semua acara kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.